Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Camat Jatiasih mengaturkan terima kasih kepada Karang Taruna yang berada di RT 4 RW 11 di bawah pimpinan Bang Agus ya, telah mempunyai inovasi yang luar biasa membangun wilayah, membangun destinasi wisata dengan nama Kebon Porsa. Kebon Porsa. Mohon doa restu dari semua agar apa yang diinovasikan teman-teman Karang Taruna di bawah naungan atau di bawah bimbingan Bang Agus senantiasa mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan maju terus, dan destinasinya atau alat-alat permainannya semakin bertambah. Sukses para pengurus Qatar RT 4 RW 11 Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan sampah, ini kita taruh di sini, sampah dapur ya, sayur mayur, itu taruh, kasih ini. Oh, sudah itu dilarutkan, empat dengan gula. Berapa tetes dia? Satu ini aja, saya naruh, kasih seperti ini. Oh. Gitu. Saya beli pantun. Nah ini, dia kan menetes nanti ya. Ini kita bikin ada dua sistem sebenarnya. Yang lain yang menjadi rumah saya, kalau Aero, non aero. Berapa hari? Iya, 2 minggu dia akan surut. Nah, penuh ini surutnya paling hanya mendapatkan ya sedikit lah. Ada satu gini? Enggak sampai. Ini sampah ini penuh ini, itu paling yang nggak dapat 1 kilo nggak dapat. Artinya ini kalau untuk 3 tahun 4 tahun nggak akan penuh, karena dia hancur terus. Nah, jadi solusi sampahnya adalah kita bisa mengurangi sampah yang terbuang 60%, kita olah. Karena sampah rumah tangga itu 60-80% sebetulnya bisa kita olah. Di RW sini sendiri sudah ada sosialisasi dengan pengurus RW RT-nya aja? Kalau RT ini sih memang sudah. Ini RT yang bikin. Kalau saya sih di rumah saya kan sebenarnya di Pondok Kelapa, Durensawit. Kalau di sana sih saya sudah. Di Jatisari itu sudah bikin hampir 200-an tong setiap rumah itu harus ada. Seperti itu. Nah, berarti sekarang tinggal mengedukasi yang ada di RW ya, yang ada di RW ini. Walaupun belum keseluruhan warga memahami hal ini, paling tidak yang sudah dikasih pelatihan atau dikasih edukasi kan RW RT-nya nih. Iya. Nah, RT-nya tinggal mengajak nih, kira-kira siapa nih warga yang sudah mampu untuk menyiapkan ini dan membuat ini di rumahnya itu, Bang. Iya. Ini kan bisa buat percontohan tuh. Iya, memang ya tujuan kita bikin di sini sih seperti itu. Kita bukan hanya sekedar mencari uang, tetapi bagaimana edukasi ke masyarakat itu adalah lebih penting. Uang itu hanya belakangannya lah, pemanisnya saja. Karena kalau kita berbicara uang, udah kita akan edukasi. Enggak ada. Gitu, kita bicara, makanya kayak ini udah gratis pelatihan sih, nggak masalah. Gitu. Ilmu itu kan kita bagi nggak akan berkurang. Gitu. Betul, pasti bertambah. Pasti bertambah. Berbagi itu tak akan pernah rugi. Nggak akan berkurang. Berbagi itu akan bertambah terus, apapun itu jenisnya. Nah, madu di sana. Kalau saya sih memang dari dulu juga di sosial juga, ketika bencana dari Aceh sampai ini juga dulu. Ini ada ya. Jadi sementara ini orang datang ke sini aja ya. Saya biarin edukasi masyarakat. Yang penting masyarakat di sini senang. Nah, kali ini nah, jadi kita ini kan tadi komposter ya. Komposter itu kan menghasilkan pupuk. Dua pupuk cair dengan pupuk kering. Nah, kalau pupuk itu kita tidak menanam pohon, artinya pupuk itu hanya terbuang begitu saja. Ya, kita hanya mengolah sampahnya aja niatnya. Tapi kalau itu kita tanam pohon, kita siram dari pupuknya situ, lingkungan jadi hijau. Gitu. Nah, dari sudah menanam pohon ya, pohon buah kah, pohon bunga kah, nah ini kita harus ada.
Nah ini kan mengambil sari-sari bunga yang kita tanam. Nah buah atau pohon kalau kita sari bunganya diambil lebah itu makin bagus bukan makin jelek. Gitu makanya ini harus ada seperti itu. Nah ini manfaatnya dia berarti untuk Buah sari buat bunga-bunga. Nah ini caranya. Nah ini ada ininya. Nah ini tuh madunya. Oh lebahnya itu. Ini lebahnya. Oke. Madu itu. Oh lebahnya kecil-kecil gitu ya? Kecil. Ini lebah kelut namanya. Bahasa kampungnya bang apa? Apa? Lancang kalau di sini. Lancang. Trigona ini dia menghasilkan 3. Pertama madu. Madu dibungkus dengan bipolen. Iya. Bipolen itu sudah mahal. Ya. Kemudian propolis. Ya. Propolisnya juga kalau di Mahal. obat-obat Oke. itu mahal. Segini aja udah mahal. Iya. Oke. Nah ini dari sini dia semuanya. Artinya ini sudah menghasilkan uang juga. Gitu. Makanya Ini berapa lama dia berproses? dia kalau vegetasi di sini bagus, bunganya banyak, pohonnya banyak, itu 3 bulan sudah panen. Dalam 3 bulan kalau ini sih paling dapatnya ya tergantung bunga ya. Ini bisa sampai setengah literan. 1,5 liter itu kita jual antara 175 sampai 200 Oke. per botol. Kemarin kan Pak Wakil nyoba juga. Gitu. Ini sudah menghasilkan dia? Saya sudah, ini kan 2 di rumah ada di kampung sawah. Rumah saya orang Jadi tua di satu kampung gini nih dia berproduksi berapa hari dan berapa botol menghasilkan? sawah. Dia 3 bulan. Oh, 3 bulan. Nah, tergantung koloni. Kalau koloninya banyak, dia penghasil madunya pastinya akan banyak. Satu ini kan namanya koloni. Koloni itu kita tidak bisa hitung dengan jumlah. Tapi koloni adalah kotak, tempat. Gitu. Ini koloni. Beda kan kalau ini lebih banyak, ini lebih sedikit. Gitu. Makanya kalau untuk ini, kalau ini sih saya jual, ini 150.000 kalau yang seperti ini. Tapi kalau yang bambu, udah isinya gini bang? sudah begini. Begini udah gitu? Iya. Oh iya. Kalau bambu itu dari hutan langsung ya, itu saya jual 100.000. Sudah banyak sih yang beli. Oh berarti udah termasuk isinya nih bang gitu? Iya segini, 150.000 saya jual, ya begini udah tinggal ambil taruh di rumah. Di rumah, gitu. iya. Ini nggak menyengat, jadi nggak mengganggu anak-anak. Ada teman-teman malah ditaruh di depan pintu, dimainin sama anak-anaknya nggak masalah. Apa ya? Dia nggak gigit ya, nggak ngantuk. Iya, nah ini nanti produksinya, ini kan banyak ya. Iya. Ini bisa kita pisah. Kan kita kenal bang, nggak kenal yang ratunya bang. Ada. Kita. Ini kita taruh begini aja udah jadi. Di depan rumahnya bisa gitu ya? Bisa. Dia nggak galak ya? Nggak galak dia. Nanti ada pelatihannya juga, kita semuanya ada pelatihan di sini. Cara pelatihan madunya. Kemarin sudah ini. Yang ratunya bang ya? Iya, kemarin ada ratu. Iya. Iya. Ini telur mudanya. Oke. Nah ini telur muda ini ada calon ratu. Oh. Cuman ini belum nampak. Biasanya ada yang lebih besar, 2 kali lebih besar. Itu telur ratu. Nih, di sini ada ratunya. Ratu itu 1. Dia akan menghasilkan ada calon ratu di sini. Nah, kalau sudah ada calon ratunya kita bisa pindah lagi bikin kotak seperti ini, Oke. kita pindah. Ratunya tuh pindahin. Calonnya. Calonnya. Yang ratunya biarin di sini. Gitu. Terus saya perbanyak. Ini madunya. Ini madunya. Ini jadi kita tinggal kalau mau makan kita ambil aja ini ya, kita isap sendiri atau Mau langsung dihisap bisa. atau di mana? Dikasih di mangkok kita peras bisa juga. Gitu. Ya sebenarnya di kampung kita ini di Pedurenan ya khususnya ini vegetasinya masih banyak, ada rambutan masih banyak, nangka masih banyak, Iya. gitu. Masih. Makanya sangat bagus sekali kalau misalkan dikembangkan, misalkan nih di RW aja, di RW minimal punya 30 aja disebar ke masyarakat, udah dapat dana di sini. Di Bandung itu 1 RW mewajibkan 1 orang untuk melihara ini, mewajibkan 1 rumah harus menanam pohon, gitu. Jadi nanam pohon juga mewajibkan 1 ini, gitu. Penghasilan lumayan jadinya, gitu. Sabtu besok sih saya ada pelatihan di sini. Iya, setiap Sabtu kita ada pelatihan. Pelatihannya macam-macam. Minggu besok tabu lampot, 2 minggu berikutnya nanti komposter, nanti 2 minggu berikutnya lebah, terus nanti ada pembuatan pupuk juga. Assalamualaikum Kiai.
Nggak ada Kiai, lagi di wilayah Kiai. Siap, ada yang di iya siap. Apa Kiai? Nah, tadi